Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, sekali lagi saya mengingatkan bahwa ibadah kita berlangsung duduk dan berdiri. Kita akan mengikuti panduan yang sudah tersedia di LCD. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan dengan bersaat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berkata, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Gloria Patri. Mencari domba sesat. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi
dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Dan kalau ia sudah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Mari kita akan menaikkan pujian dan hormat kita kepada Allah. Kita mau katakan bahwa kasih Allah begitu besar dan tidak pernah berubah atas hidup kita sebagai anak-anaknya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski ada telah berdosa yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Silakan kaum pria kaum wanita manusia tolong firman berpaling padamu. Kita nyanyikan sama-sama. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan benar besar bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai sama. Kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Saudari Leni. Kami persilakan.
kasih. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yunus 4. Kita akan baca secara bergantian ayat 1 kaum wanita terlebih dulu, lalu ayat kedua kaum pria, demikian seterusnya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jemaat saya persilakan itu duduk. Kasih Allah begitu indah bagi setiap kita. Hal itu terbukti ketika Ia telah merelakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kita. Bahkan di dalam karyanya yang indah juga, hari ini Ia mau memakai setiap kita sebagai pelayan-pelayannya. Dan pada hari ini juga, kasih kemurahan Tuhan terus boleh kita rasakan. Berkat-berkat-Nya terus mengalir, tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Oleh sebab itu, kita akan terus menyembah Dia, memuji Dia. Kita mau mengatakan di hadapan Tuhan bahwa kita mau dipakai untuk sebagai Allah di tangan Tuhan. Kita mau memancarkan kasih dan keindahan Tuhan di tengah dunia ini. Akan menaikkan kesaksian perasaan. Kasih yang ajaib, kasih yang murni.
dalam doa syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Kamisa. Kami persilakan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Penginjil Hadi. Firman Tuhan temanya adalah keindahan kasih Allah. Biarlah kasih Allah itu yang telah kita rasakan terus boleh menolong kita untuk boleh menjalani hari-hari kita di saat-saat ini, untuk percaya bahwa tangan kuasa Tuhanlah yang terus akan menopang kita sehingga kita mampu melewati, menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bangun dari istirahat kami Tuhan, dan kami boleh mempersiapkan diri untuk datang beribadah kepadamu. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong dan memimpin kami. Buka hati pikiran kami Tuhan, berikan pengertian akan firman-Mu, supaya kami bukan menjadi pendengar, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga misi Allah yang Engkau berikan di dalam hati dan kehidupan setiap kami dapat kami lakukan, dapat kami kerjakan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini Tuhan, pakai bibir mulutnya untuk menyampaikan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siska minta tolong volumenya bisa di volume keyboardnya. Iya. Karena kalau di depan agak terganggu, ada suara kemeresek gitu ya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai kepada Yunus pasal yang terakhir, pasal yang keempat dari sesi khotbah berseri di dalam bulan misi. Dan hari ini kita kepada Yunus pasal 4, dan saya mengambil tema keindahan kasih Allah. Saudara-saudara, seringkali kita dengar bahwa kitab Yunus adalah sebuah kitab yang sangat unik begitu ya. Karena salah satu keunikan daripada kitab Yunus ini diakui oleh para teolog, para ahli kitab, khususnya dalam perjanjian lama, bahkan para hamba-hamba Tuhan sampai saat ini. Di manakah letak keunikannya? Letak keunikannya adalah di dalam kitab Yunus dicatat sebuah pertobatan terbesar dalam sepanjang sejarah. Pertobatan manusia yang berdosa dalam sepanjang sejarah, karena kurang dari 40 hari ketika Yunus sampai di kota Niniwe, di situ disebutkan angka yang sangat fantastis. Bagaimana di dalam ayat 11, bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Jadi saudara, ini adalah sebuah pertobatan yang sangat luar biasa yang dicatat oleh Alkitab. Memang di bagian yang lain ada 3.000 orang, kemudian pada zaman Daniel begitu, itu juga ada pertobatan di sebuah negara yang sangat besar, tetapi tidak disebutkan dalam waktu yang sekian singkat. Kenapa demikian? Saudara, di dalam kitab Yunus memang sangat signifikan apa yang dikatakan di dalam doa Yunus tadi, bahwa kasih Allah, anugerah Allah itulah yang membuat orang-orang di Niniwe, penduduk Niniwe itu bertobat. Tetapi apakah ada pengaruh lain? Apakah ada hal yang lain yang membuat penduduk Niniwe itu mengalami pertobatan selain daripada hal itu? Di dalam Alkitab tidak dicatat hal yang lain selain daripada kasih dan anugerah Allah di dalam kehidupan orang-orang yang ada di Niniwe. Kenapa demikian? Karena di dalam pasal yang kedua, ketika Yunus itu keluar dari dimuntahkan oleh ikan besar, Alkitab tidak mencatat apakah ketika ikan besar itu ada di pantai yang ada di Niniwe, ketika Yunus itu keluar dari mulut ikan, apakah ada penduduk yang menyaksikan ataukah tidak. Saudara, dapat kita bayangkan ketika ada ikan besar muncul begitu, pasti itu sangat menghebohkan. Dalam beberapa hari yang lalu itu di sebuah danau yang ada di daerah Lumajang, itu ada ikan yang sangat besar yang muncul ke permukaan di danau tersebut, dan itu membuat heboh, membuat dunia maya begitu ya, itu viral. Orang-orang pada datang pergi melihat ikan tersebut, karena ada seorang bapak yang memberikan kesaksian bahwa ikan itu sebesar mobil bis katanya. Nggak tahu bapaknya itu pernah lihat bus apa enggak gitu kan. Tapi bapak itu bilang ikannya itu besar segede mobil bus, sebesar mobil.
Dan tatanya setelah diselidiki ya tidak segede mobil juga, karena di akuarium yang ada di Purbalingga itu, di Purbayasa kalau tidak salah, ternyata ikannya ya ikan aipama ya. Nah, ikan yang memang ikannya cukup besar tapi tidak sebesar mobil bus tersebut. Nah, saudara, ikan yang hanya sebesar itu membuat desa di sekitar danau yang ada di Lumajang aja bisa heboh, gitu kan? Dapat bayangkan kalau ikan itu gitu ya, yang di danau itu kemudian dia minggir, kemudian dia mengeluarkan dari mulutnya seorang anak gitu. Pasti akan lebih heboh dan pasti anak itu akan menjadi sesuatu menjadi berita yang sangat viral. Kemudian ketika anak itu ngomong begitu pasti orang akan percaya. Kita lihat ponari aja yang pakai batu itu aja orang bisa percaya dengan dia. Nah, apalagi kalau misalkan ya, Yunus itu waktu keluar dari mulut ikan yang besar itu disaksikan oleh orang-orang yang ada di Niniwe. Betapa mereka tidak akan takut kepada Yunus, sehingga apapun yang dikatakan oleh Yunus mereka akan percaya. Tetapi Alkitab tidak mencatat itu, saudara. Alkitab tidak mencatat tentang keluarnya ataupun bagaimana orang-orang yang ada di Niniwe itu menyaksikan hal itu. Alkitab tidak mencatatnya. Tetapi ketika Yunus ada di sana, Yunus hanya mengeluarkan satu kalimat yang membuat bangsa itu menjadi bertobat, sebagaimana yang sudah disampaikan ya minggu yang lalu. Di dalam pasal 3 ayat 4 dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Saudara, apakah ini seruan untuk bertobat? Hai orang Niniwe, kamu bertobatlah. Tidak ada seruan itu. Tetapi Yunus hanya mengatakan, bahkan ada seorang penafsir mengatakan ini sebuah kutukan, sebuah nubuatan. Kenapa? Karena rasa nasionalisme ya yang dimiliki oleh Yunus kepada bangsanya dan dalam tanda kutip kebencian dia kepada penduduk Niniwe yang begitu jahat, yang menurut pandangannya layak untuk dimusnahkan, layak untuk ditunggang balikan oleh Allah di dalam murkanya karena dosa daripada orang-orang yang ada di Niniwe tersebut. Dia cuma mengatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara, orang kagum dengan apa yang dikatakan pekerjaan pelayanan Yunus ini. Kenapa? Yunus cuma ngomong itu. Yunus cuma berbicara seperti itu, satu kalimat pendek. Tetapi orang yang mendengar itu langsung bertobat. Mereka meninggalkan jalannya, mereka berbalik kepada Tuhan, karena di dalam bagian itu dikatakan bahwa orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Jadi saudara, ini adalah salah satu bentuk pertobatan orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus kepada mereka. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut berdampak kepada kerajaan. Sehingga Raja Niniwe mengumumkan pertobatan massal. Saudara-saudara itu yang dikasih, kalau kami sebagai hamba pelayan, sebagai pemberita Injil, sebagai orang-orang yang melayani, menyerukan pertobatan begitu, kalau ada orang yang bertobat pasti senang, betul ya? Kalau kita sebagai orang Kristen hari ini kita menginjili, kita mendoakan saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan, menyampaikan, mungkin menegur ataupun menasehati supaya ia bertobat dari dosanya, meninggalkan segala kejahatannya, dan orang itu melakukan bertobat, kita pasti senang, kita pasti bangga, kita pasti merasa bahwa Tuhan sudah memakai saya, sehingga orang yang kita injili, orang yang kita nasihati itu bertobat. Betul? Pasti senang. Tetapi apa yang dirasakan oleh Yunus? Ketika 120.000 orang itu bertobat, di dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus.
hatinya kesal melihat orang Niniwe bertobat. Bukan hanya kesal, kata selanjutnya Yunus mencatat, karena orang percaya bahwa kitab Yunus ini ditulis oleh Yunus itu sendiri. Yunus mengatakan, lalu marahlah ia. Jadi bukan hanya kesal, tetapi Yunus juga marah atas pertobatan orang-orang yang ada di Niniwe. Kemarin kami membahas bagian ini, kenapa sih Yunus memiliki sikap yang demikian? Dari awal sudah saya katakan bahwa pemberhalaan nasionalisme yang dimiliki oleh Yunus itulah yang membuat dia marah. Rasa mengasihi bangsanya sendiri, rasa belas kasihan yang begitu besar terhadap bangsanya sendiri membuat ia tidak bisa mengasihi, dalam tanda kutip, tidak bisa mengasihi bangsa lain, karena bangsa itu adalah bangsa yang menjajah, yang memperbudak bangsanya sendiri. Jadi saudara, ini menjadi satu pergumulan besar di dalam diri seorang nabi yang mencintai dan mengasihi bangsanya. Saudara, mungkin hari ini kita tidak mengalami yang namanya penganiayaan, penindasan, intimidasi, dan lain sebagainya. Tetapi saudara dapat bayangkan ketika kita mengalami penindasan, tiba-tiba ada sekelompok orang begitu ya. Saya sih nggak berdoa demikian dan tidak berharap demikian. Ini saya cuma ingin mengajak kita untuk membayangkan. Tiba-tiba pada minggu pagi seperti ini kita tak tahunya ada kelompok massa begitu yang kita tidak kenal, tidak tahu dari mana asalnya, menggeruduk gereja kita. Mereka masuk bawa pentungan begitu kan, menyuruh kita bubar, meninggalkan tempat ini, kita suruh pulang. Kalau enggak kami akan mukulin kalian gitu. Kira-kira perasaan kita bagaimana? Kita pasti sedih, kita pasti kecewa. Kita pasti berharap, kenapa sih waktu mereka jalan itu nggak ada truk yang remnya blong kemudian nabrak mereka semua begitu. Pasti ada kebencian, ada kemarahan. Kemudian kita pulang. Firman Tuhan ngomong sama kita, tiba-tiba ada malaikat, ini kita bayangkan aja. Malaikat datang kepada salah satu dari antara kita. Anggap aja misalkan Nathan, kamu pergi kepada orang-orang yang tadi ke gereja, yang mau mentungin kalian, yang ngusir kalian ibadah, ya kan? Supaya mereka bertobat. Kira-kira perasaannya bagaimana? Mau enggak? Enggak mau, dia geleng-geleng. Nah, saudara, itulah yang dialami oleh Yunus. Dia tidak mau pergi untuk ke Niniwe supaya orang Niniwe bertobat. Justru itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa dia lari ke Tarsis. Tetapi hebatnya Yunus adalah dia bisa melihat kasih Allah yang luar biasa. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudaraku, di dalam ayat yang kedua, kita bisa melihat satu puncak pernyataan iman daripada seorang Nabi Yunus, yang ingin melarikan diri dari panggilan Allah, yang ingin ataupun yang tidak ingin melakukan misi Allah untuk ke Niniwe, bahwa ia bisa melihat kasih Allah yang luar biasa, pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa, bagaimana sifat daripada Allah yang mengasihi bukan hanya bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain. Sebuah ungkapan bagaimana Yunus bisa melihat hal itu. Ketika di dalam doanya dia pun mengungkapkan bahwa ia kenal siapa Allah yang maha pengasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh dengan kasih setia kepada umat manusia. Sebuah ungkapan iman yang seharusnya juga saudara dan saya miliki.
Supaya di dalam kehidupan kita tidak menutup mata bahwa Allah yang telah mengasihi bangsa Israel itu bukan hanya mengasihi Israel saja, tetapi Yesus datang, Allah datang ke dalam dunia ini. Yesus mati untuk saudara dan saya, untuk setiap manusia yang berdosa. Bahwa kasih Allah itu ditujukan untuk semua manusia, untuk semua bangsa, untuk semua manusia yang berdosa. Dan ketika manusia yang berdosa itu mau bertobat, menerima Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, maka anugerah keselamatan itu dapat dinikmati, dapat dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah yang begitu besar inilah yang dilihat oleh seorang Yunus di dalam pelayanannya. Tetapi doa itu tidak hanya sekedar doa. Ada satu kalimat lagi. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara, ada sebuah percakapan yang indah. Ada satu pergumulan bahwa sekalipun Yunus bisa melihat kasih Allah yang begitu besar, tetapi masih ada kekecewaan di dalam hatinya. Sekali lagi, rasa nasionalisme terhadap bangsanya begitu besar. Tetapi keindahan kasih Allah itu luar biasa. Keindahan kasih Allah itu dirasakan oleh penduduk Niniwe pada waktu itu. Sehingga Allah tidak jadi menunggang balikan kota yang besar itu. Tuhan tidak jadi. Tuhan membatalkan rencananya untuk menghancurkan, untuk menunggang balikan daripada kota Niniwe itu. Saudara, sekalipun Yunus bisa melihat kasih besar kasih Allah yang begitu luar biasa, sekalipun Yunus bisa melihat keindahan kasih Allah di dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang membuat mereka bertobat, tentunya kasih Allah ini juga menunjukkan bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam hati setiap manusia yang mau bertobat. Pekerjaan Roh Kudus inilah yang mempertobatkan seseorang supaya orang itu bertobat. Saudara, seringkali saya katakan bahwa tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya adalah memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik supaya orang yang belum mengenal Tuhan mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, menginjili itu memang tidak mudah. Membuat orang yang berdosa meninggalkan dosanya itu tidak mudah. Kita tahu bahwa kita tidak sanggup, kita tidak mampu menjadikan atau membuat seseorang itu bertobat. Siapa yang mampu melakukan itu? Roh Kudus sendiri. Tuhan sendirilah yang membuat hati seseorang itu berubah. Sebagaimana yang dialami oleh Paulus ketika dia masih menjadi seorang penganiaya jemaat, menjadi orang yang mengejar-ngejar, ya, membunuh, memasukkan penjara para pengikut Kristus pada waktu itu. Dia merasa bahwa apa yang ia lakukan itu sebagai wujud ibadah dia kepada Tuhan, sebagai wujud untuk menegakkan kebenaran Taurat yang ia percaya. Bahwa dengan menganiaya orang-orang Kristen, menganiaya para pengikut Kristus, memasukkan mereka ke dalam penjara adalah sebuah perbuatan yang benar menurut pandangannya. Tetapi Tuhan sendiri yang membuat Rasul Paulus tersungkur, membuat Paulus terjatuh dari punggung kuda dan mengalami kebutaan selama 3 hari. Dan bagaimana Paulus bertobat dan menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus. Demikian juga di dalam hidup setiap kita pribadi lepas pribadi. Ketika saudara dan saya bertobat, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati saudara dan saya. Ada Roh Kudus yang bekerja, yang menginsafkan kita supaya kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup setiap kita. Dari mana kita bisa bertobat? Dari mana kita bisa mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Dari pemberitaan Injil.
Siapa yang memberitakan Injil kepada kita, yang membuat kita bertobat? Kita tidak tahu. Karena mungkin sudah banyak orang yang berkhotbah kepada kita. Mungkin kita sudah banyak mendengar tentang Yesus Kristus dari orang Kristen. Mungkin dari orang tua kita, dari anak-anak kita, dari tetangga kita, dari guru kita. Sehingga membuat kita bertobat dan menerima Dia. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan inilah visi yang Tuhan taruh di dalam hati dan kehidupan saudara dan saya sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk terus memberitakan Injil apapun hasilnya. Apakah orang itu nanti mau bertobat atau tidak, itu bukan urusan saudara dan saya. Itu adalah urusan daripada Roh Kudus. Karena disitulah keindahan daripada kasih Allah. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Allah di dalam kuasa Roh Kudusnya akan mengambil bagian di dalam pekerjaan itu, di dalam pelayanan yang saudara dan saya lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yunus mencatat bahwa ketika orang di Niniwe itu bertobat, hatinya menjadi kesal, hatinya menjadi marah, ia tidak terima. Kemudian di dalam doa itu seolah-olah sepertinya nadanya itu dia protes kepada Tuhan. Tuhan, ngapain sih gue capek-capek ke Niniwe? Toh dengan kuasamu, dengan Roh Kudusmu, Engkau mengasihi mereka, membuat mereka bertobat. Masih ada kemarahan di dalam dirinya. Ada suatu perasaan yang jengkel begitu ya. Sehingga apa saudara? Di dalam ayat itu dikatakan, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dia bilang lebih baik aku mati. Lalu Tuhan ngomong, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara, di dalam bagian itu apakah Yunus menjawab? Ayat 4. Ketika Tuhan ngomong, Yunus, layakkah engkau marah? Yunus jawab enggak? Kalau kita perhatikan ayat 5, dia cuekin Tuhan. Tuhan dibiarkan begitu aja. Tuhan nanya, Yunus gak mau jawab. Dan ayat 5 di situ dikatakan, Yunus telah keluar, meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Saudara, Yunus gak puas. Lalu dia menyingkir begitu ya ke sebelah timur. Artinya dia keluar dari kota itu. Dia pengen lihat apa sih yang akan terjadi. Kan aku bilang kalau dalam 40 hari lagi ya, di dalam pasal sebelumnya 40 hari lagi Tuhan Allah akan menunggang balikkan, akan menghukum Niniwe. Itu nubuat. Itu seruan yang dia sampaikan. Tidak ada suruhan untuk bertobat. Dan dia menyingkir untuk melihat kira-kira apa yang Allah akan kerjakan. Apa yang Allah lakukan. Ternyata penduduk Niniwe benar-benar bertobat. Kemudian di dalam kekesalan hatinya, tentunya dia masih dengan menggondok, dengan marah begitu ya. Lalu Tuhan kembali menegur, Tuhan sendiri yang membangun komunikasi dengan Yunus. Melalui apa saudara? Di dalam ayat 6 dikatakan, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Saudara, Yunus masih kesel. Ketika dia meninggalkan Niniwe, dia tinggal di sebelah timur kota Niniwe itu, hatinya masih kesel, hatinya masih marah. Tuhan tahu Yunus sedang kesal. Lalu dalam penentuan Allah, artinya sesuai dengan rencana ataupun kehendak Allah, atas penentuan Allah, maka tumbuhlah pohon jarak yang sampai melampaui kepala Yunus, artinya lebih tinggi dari Yunus. Untuk apa? Untuk melindungi Yunus
Dan dengan adanya pohon itu, pada waktu itu membuat Yunus itu bersukacita. Jadi hatinya dihiburkan dengan adanya pohon jarak yang tumbuh itu pada malam hari itu. Hatinya senang. Yang tadinya kesel karena pohon jarak itu tumbuh, hatinya bersukacita. Saya tidak tahu kenapa bersukacita begitu dengan adanya pohon itu. Mungkin Yunus masih merasakan bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Allah masih memperhatikan dia. Mungkin juga ketika dia mendirikan pondok, alasannya adalah mungkin karena Yunus juga kepanasan untuk tempat dia berteduh. Nah, dengan berteduh ya cuman ranting-ranting begitu, sebuah pondok mungkin tidak, kalau di dalam terjemahan aslinya itu cuman ranting-ranting, jadi itu pun tidak cukup untuk menaungi dia, untuk melindungi kepalanya dari terik panas matahari. Nah, sehingga tumbuhlah pohon jarak pada malam itu. Kenapa dia bersukacita? Dengan harapan bahwa ketika besok pagi ada matahari, dia terlindungi. Dia tidak kepanasan lagi dengan adanya pohon jarak itu. Tapi dikatakan sekali lagi atas penentuan Allah. Kemudian kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, satu kalimat lagi, atas penentuan Allah. Jadi pohon itu tumbuh atas penentuan Allah, kemudian atas penentuan Allah juga datanglah seekor ulat yang mengerat pohon jarak itu sehingga layu. Saudara, hati Yunus senang pohon jarak tumbuh yang bisa menaunginya. Tetapi sekarang ada seekor ulat atas penentuan Allah yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Ayat 8, segera sesudah matahari terbit, atas penentuan Allah juga bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga matahari menyakiti kepala Yunus. Jadi saudara, di dalam ayat yang ayat yang ke-6, ke-7, dan ke-8 ada satu kalimat diulang, yaitu atas penentuan Allah. Pohon jarak itu tumbuh atas penentuan Allah. Ada ulat yang memakan pohon jarak itu, atas penentuan Allah juga ada angin timur. Dan membuat Yunus menjadi semakin kesal. Yunus semakin kecewa. Tetapi di dalam bagian ini Allah mau mengajarkan kepada seorang Yunus bahwa atas penentuan Allah segala sesuatu itu dapat terjadi. Atas penentuan Allah segala sesuatu itu bisa ada. Dan atas penentuan Allah segala sesuatu itu bisa ada. Artinya apa? Melalui perumpamaan, melalui kisah ini mau mendidik Yunus, mau mengajarkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan bahwa kita tidak punya hak sama sekali atas hidup kita. Kita tidak punya hak atas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak memiliki hak apapun atas segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam penentuan Allah, atas penentuan Allah, semuanya itu bisa diambil oleh Allah. Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang menentukan semuanya, menunjukkan Allah itu berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Allah berdaulat penuh atas alam semesta, sehingga saudara dan saya tidak bisa mengatur jalannya alam yang ada di sekitar kita ini. Saudaraku, melalui peristiwa Yunus diajar, Yunus, engkau tidak berhak atas apa-apa. Kalau kamu sayang sama pohon jarak di mana kamu tidak nanam, Yunus nanam pohon jarak enggak. Atas penentuan Allah pohon itu tumbuh. Kamu tidak berjerih lelah apa-apa. Kemudian pohon jarak itu mati, layu dimakan oleh ulat. Ia rebah, ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Di situ lebih baik aku mati daripada hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang sangat menarik dalam bagian ini. Kenapa sih Yunus selalu ingin mati?
Kenapa sih Yunus selalu marah? Saudara, ini adalah sifat dasar daripada manusia. Sekalipun Yunus sudah bertobat, sekalipun Yunus sudah memiliki Tuhan, memiliki juru selamat di dalam hidupnya, tetapi kadang-kala peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan itu, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan, seringkali membuat kita kecewa. Seringkali membuat manusia itu kecewa dengan apa yang Allah kerjakan, padahal Allah itu berdaulat. Saudara, inilah gambaran di dalam kita, supaya kita jangan memiliki sifat seperti Yunus yang mudah kecewa, mudah marah kepada Allah. Sedikit-sedikit Tuhan, wes aku mati ya lah. Kadang-kadang kita seringkali merajuk kepada Tuhan. Seringkali kita mengancam. Kalau apa yang aku doakan, apa yang aku minta, itu tidak terjadi. Seringkali kita tidak mau hidup taat. Bahkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari pun kita punya pengalaman-pengalaman yang modelnya mirip seperti Yunus. Mungkin dalam kehidupan keluarga kita sebagai anak-anak kalau minta sesuatu kepada orang tua belum bisa ngasih, atau sesuatu itu memang bukan yang kita butuhkan, kita merengek-rengek, kita minta, merajuk. Kalau orang tua nggak ngasih, kita marah, kita ngambek, nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau keluar dari kamar dan lain sebagainya, nggak mau sekolah, ngancam. Mungkin juga di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita bergereja. Kalau gereja nggak begini, gereja nggak melakukan itu, hamba Tuhan nggak melakukan ini, aku nggak mau lagi datang beribadah, nggak mau lagi melayani, mending aku di rumah tidur, ataupun hal-hal yang lain. Saudara, inilah sifat yang ditunjukkan oleh Yunus. Kenapa Yunus mencatat hal itu? Ia memberikan yang juga sebetulnya kepada jangan kita menjadi orang yang memiliki sifat dan karakter seperti itu, gampang marah, gampang ngambek. Lebih baik aku mati, lebih baik aku menarik diri. Di dalam kehidupan kita sehari. Mungkin juga dalam hubungan suami istri, komunikasi nggak nyambung, ngambek. Istri nggak mau ngomong sama suaminya didiemin, istrinya didiemin berhari-hari. Kadang-kadang komunikasi yang demikian, sifat yang seperti ini, yang sering kita lakukan. Padahal firman Tuhan dengan sangat jelas bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan, atas penentuan Tuhan. Tinggal bagaimana saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah bertobat, menyingkapi setiap persoalan, setiap masalah yang sedang kita hadapi. Apakah kita menghadapinya dengan marah-marah? Menghadapinya dengan tindakan-tindakan nekat? Ya lebih baik aku mati. Tidak adanya suatu penghargaan terhadap kehidupan yang Tuhan berikan. Saudara, dalam perenungan saya, di dalam bagian ini, kehidupan Yunus itu sepertinya satu kehidupan yang yang murahan begitu. Karena ia membandingkan pohon jarak yang musnah itu, pohon jarak yang layu, yang tadinya mendatangkan sukacita itu mati. Seolah-olah Yunus pengen mati aja gitu. Sama seperti pohon jarak itu. Satu sifat, satu karakter yang tidak baik. Tetapi Yunus mencatat itu supaya kita belajar. Janganlah kita memiliki sifat yang demikian, sifat kekanak-kanakan. Dan saudara, di dalam ilmu psikologi, ya kami berdua pernah mendapatkan pelajaran hal yang demikian ya. Dalam artian ketika kita belajar tentang bagaimana mendidik anak, membesarkan anak, kami berdua cukup tegas, sepakat di dalam hal ini. Karena kita sering kali melihat anak tetangga itu, kalau misalkan dia minta jajan, minta
kalau dulu di Jakarta itu kan kalau ada orang jualan lewat depan gang itu kan anak-anak itu suka minta gitu kan, beli apalah, pokoknya setiap ada orang lewat apa, orang jualan apa, itu anak pasti minta dibelikan. Dan kalau tidak dikasih, nangis, ya, delosor begitu, geledak dan lain sebagainya. Jika mau tidak mau orang tuanya mengeluarkan uang untuk dia jajan, padahal dia mungkin juga baru selesai makan. Karena sifat minta yang memaksa, kemudian orang tua dipaksa dengan cara yang demikian, maka setiap kali ada orang penjual lewat itu, orang tua selalu menyediakan uang buat dia jajan. Supaya apa? Dia tidak nangis, dia tidak meronta-ronta. Tetapi kami berdua sepakat bahwa anak kami tidak akan kami didik dengan cara yang demikian. Kalau dia minta, ya kalau memang itu dia butuh, kita akan berikan. Tetapi kalau dia minta dengan cara yang memaksa, maka kami tidak akan berikan. Kalau dia nangis, teriak-teriak, gosar-gosar, biarkan. Makanya kalau dia nangis minta sesuatu gitu kan, dulu waktu di Jakarta sering saya bilang kalau dia minta sesuatu kemudian kita nggak kasih, kemudian dia menangis misalkan, saya bilang, bro, nangismu kurang kenceng. Itu Pak RT, Pak Jaya itu yang di sana itu nggak dengar kalau kamu nangis. Jadi itu yang kami lakukan sehingga dia bisa memahami, mengerti bahwa segala sesuatu yang dia minta itu nggak harus diberikan sama orang tua. Segala sesuatu yang dia minta orang tua nggak harus nuruti. Kenapa? Karena kita orang tua tahu mana yang baik, mana yang enggak, mana kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus dipelihara dan tidak. Saya yakin setiap kita sebagai orang tua punya pengalaman itu. Bagaimana rasanya kalau setiap ada orang jualan lewat depan rumah, anak kita nangis teriak-teriak minta untuk dibelikan. Ya kalau kita orang tua selalu ada uang, kalau enggak ada, mungkin kita merasa malu dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mendidik anak itu dengan benar, maka dia dapat memahami, dia dapat mengerti. Itulah yang Allah mau lakukan. Ketika ia menegur Yunus, engkau tidak menumbuhkan pohon itu, engkau juga tidak berupaya, tidak ada sesuatu upaya, daya apapun, tenaga apapun yang engkau keluarkan untuk menumbuhkan pohon jara itu. Dan atas penentuan pohon itu mati. Ayat yang 10 dikatakan, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kedaulatan Allah dalam hidup orang percaya. Bahwa hidup yang saudara dan saya miliki ini adalah milik Allah. Allah mau supaya kehidupan saudara dan saya dipakai untuk mengasihi Tuhan. Kehidupan saudara dan saya kita pakai untuk melakukan misi Allah. Memang saudara, tidak mudah ketika kita mau memberitakan firman Tuhan kepada orang yang membenci kita, yang memusuhi kita. Tidak mudah memang memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang membenci kekristenan. Tidak mudah memang menyampaikan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada orang-orang yang menganiaya jemaat Tuhan, yang menganiaya gereja Tuhan, yang menghancurkan rumah-rumah ibadah orang Kristen. Tidak mudah memang ketika kita memiliki tetangga yang benci, yang syirik kepada kita karena kita pengikut Kristus. Posisi itulah yang dirasakan oleh Yunus. Dan mungkin kita juga memiliki perasaan yang sama. Tetapi Yunus diutus ke tengah-tengah bangsa yang dia benci, yang dia tidak suka. Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Oleh sebab itu saudara, ketika kita dipanggil untuk melakukan misi Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang membenci saudara, yang membenci kita, yang tidak suka kepada kekristenan, dibutuhkan penyerahan secara total, dibutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Karena Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Roh Kudus yang telah membuat kita bertobat, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dialah yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk menyampaikan kabar baik itu. Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk berdoa bagi orang-orang yang membenci kita karena kita sebagai pengikut Kristus. Kekuatan daripada Roh Kuduslah yang akan memampukan kita berdoa untuk kelompok-kelompok ataupun pemimpin-pemimpin masyarakat tertentu yang membenci kekristenan, yang seringkali mengkafir-kafirkan orang Kristen. Saudara, itu memang bukan suatu yang mudah. Tetapi ketika kita mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk berdoa, untuk menyebutkan nama orang-orang yang membenci kita, yang kita merasakan bahwa orang itu benar-benar gak suka terhadap saya sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu saudara, mulai dari hari ini marilah kita bersama-sama belajar kepada Yunus, supaya kita juga tidak menaruh perasaan kecewa, perasaan jengkel kepada orang-orang yang membenci kita, yang membenci kekristenan. Doakanlah mereka. Mungkin itu tetangga kita, mungkin itu saudara yang tidak seiman dengan kita, yang mungkin selama ini mencibir kita, nyinyirin kita karena kita percaya kepada Kristus. Doakan mereka, memang tidak mudah, tetapi saya yakin dan percaya atas penentuan Allah, saudara dan saya akan dimampukan untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk menyampaikan, untuk menghidupi firman Tuhan, menyaksikan akan Injil Tuhan melalui tutur kata dan kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami ya Bapa, bahwa segala sesuatu ada di dalam penentuan. Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang berbelas kasihan, Allah yang panjang sabar dan setia, Allah yang penuh dengan kemurahan di dalam kehidupan kami sebagai manusia yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami Tuhan akan panggilan kami sebagai orang-orang yang percaya, bahwa keindahan kasih Allah begitu luar biasa di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Engkau membuka pintu pertobatan untuk setiap orang yang berdosa, untuk percaya kepadamu Tuhan, untuk terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu terus memberikan kekuatan di dalam hati kami masing-masing, di dalam hidup kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, untuk memiliki keberanian di dalam memberitakan Injil, di dalam mendoakan orang-orang yang membenci Engkau Tuhan, yang membenci kekristenan, yang membenci kami sebagai pengikut-Mu Tuhan. Siapapun mereka, ajar kami Bapa memiliki kekuatan, keberanian untuk menyebut nama mereka di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti bekerja. Terima kasih Bapa, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kerohanian setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada penginjil Rita. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih kepada Bapak Penginjil Hadi untuk pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang kita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan kembalikan segala puji dan hormat kita kepada Allah melalui pujian doksologi, dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Penginjil Hadi yang kemudian kita akhiri dengan pujian amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan di dalam hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ada beberapa warta jemaat yang akan saya bacakan untuk kita semua, yaitu pada hari Kamis 26 Mei kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga jam 7 pagi. Ya, ibadahnya jam 7 pagi, liturgis adalah Ibu Karsia, doa syafaat Ibu Heni, doa syukur Bapak Bagio, LCD Saudara Arnes, dan pemusik Saudari Leni. Lalu ibadah hari Minggu tanggal 29 Mei, jadi minggu depan, ini ibadahnya kita khusus diadakan pada sore hari. Ya, ibadah hari Minggu, minggu depan tanggal 29 kita adakan pada sore hari pukul 16 atau jam 4 sore. Karena ibadah minggu depan ini adalah ibadah khusus di gereja kita, ada penabisan pendeta Bapak Penginjil Hadi. Jadi kita adakan pada sore hari karena kita mengundang hamba-hamba Tuhan yang ada di Banyumas, beberapa hamba-hamba Tuhan, sehingga kita mempertimbangkan supaya mereka bisa hadir karena kebanyakan ibadahnya pagi, jadi sore mereka bisa hadir. Jadi mohon jemaat semua bisa memperhatikan hal ini jam 4 sore ya, minggu depan. Dan petugasnya adalah liturgis Bapak Budi Handoko, ini dari Jakarta, jemaat Jakarta, Ketua Majelis Pusat. Pengkhotbahnya adalah Pendeta Agung Gunawan, ini dari Malang. Rektor ya Mas, Rektor STT Alete. Kemudian doa syafaat Jause Lusiawati, doa syukur Bapak Tanto Irawan, LCD Saudari Grace, pemusik Saudari Okvi, singer Saudari Lia dan Siska. Persembahan dan penerima tamu adalah Bapak Tanto, Bapak Bagio, Ibu Henis, dan Ibu Karsia.
Dan doakan supaya ibadah kita minggu depan semua boleh berlangsung dengan baik. Tuhan memberikan kita juga cuaca yang baik, mengingat belakangan ini sore hari seringkali hujan. Kita doakan biarlah Tuhan yang menolong sehingga semua boleh berlangsung dengan aman. Doakan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang hadir, baik juga jemaat dari Jakarta dan juga dari Surabaya, dari Tangerang, supaya seluruh perjalanan mereka Tuhan pimpin sehingga minggu depan kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Lalu pada hari ini tanggal 22 ada pemberkatan dan juga resepsi pernikahan dari saudari kita Okfi. Pemberkatannya dilangsungkan di GKI Gatot pukul 11 pagi ini, dan siang resepsi sekitar jam 2 siang. Kita juga dukung dalam doa supaya acara mereka pada hari ini boleh berlangsung dengan lancar, dan kita juga doakan untuk keluarga baru mereka berdua, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati. Demikian, ada tambahan lain? Sudah ya? Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian Immanuel sambil memberikan salam jauh kepada saudara-saudari kita yang baik. Ibadah kita selesai, saat teduh, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.